Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dani Kusuma dari Mekatronika 2B dengan NIM 05 2023 0085. Izinkan ini saya untuk mendemonstrasikan dan menjelaskan sedikit tentang proyek akhir saya pada mata kuliah robotika. Ini saya mengambil judul proyek yaitu otomatisasi proses welding chassis motor itu dengan robot non kolaboratif untuk pemindahan chassisnya, terus juga robot non kolaboratif untuk weldingnya, kemudian conveyor untuk perpindahan mobilisasi. Berikut proyek saya. Di sini terdapat conveyor untuk mobilisasi dari chassisnya. Nah, jadi nanti chassisnya masuk dari sini, masuk dari arah panas saya ini, kursor saya. Kemudian nanti masuk berhenti di sini ya, nanti chassisnya. Kemudian dipindahkan oleh robot non kolaboratif 1600 ini, dipindahkan ke meja welding. Nah, nanti di sini dilakukan proses welding dengan robot non kolaboratif 1600 juga dengan tool MIG welding ya. Kemudian setelah chassis selesai di welding, itu chassis dipindahkan lagi ke conveyor akhir ya, dengan robot kolaboratif IRB 1600 dengan tool Reaper ya. Kemudian nanti chassisnya berhenti di ujung sini. Nah, itu untuk sistem kerjanya, dan ini environment atau lingkungan dari kerjanya. Ada pagar pembatas ya, karena ini robot non kolaboratif, terus ada pembatas. Kemudian ini ada rak penyimpanan dari chassisnya sendiri. Di sini ada controller dari robotnya, ada flex pendant. Kemudian ini alat support untuk welding miliknya ya, untuk menyimpan gas argon. Dan di sini yang kotak merah ini itu inverter dari weldingnya, alat weldingnya, super weldingnya. Kemudian di sini ada perangkat komputer ya untuk operator. Ya, mungkin langsung saja saya demonstrasikan. Nah, kita play, kemudian kita reset dulu. Setelah itu ada terjadi kesalahan, kita ulang saja dulu. Nah, ini karena kita pakai dua robot, jadi kita pakai dua controller. Ini saya gerakan robotnya ke posisinya dulu. Ini robot 1 dengan controller 6 itu ya, robot gripper ya. Kemudian ini untuk controller 7 itu untuk gripper. Controller 7 itu untuk robot welding. Kita gerakan ke ini, kita demonstrasi. Saya start, kemudian trigger signal move ya. Kemudian nanti chassis berhenti di sini, ada sensor planar ya.
kemudian sasis dipindahkan, gripper memindahkan, kemudian terjadi proses welding sasis dengan welding mic. Gripper bergerak dengan proses mencabut ya, dan memindahkan. Nah, setelah itu ya sasis pindahkan ke conveyor selesai, kemudian seluruh proses selesai. Mungkin tadi untuk demonstrasinya, kemudian untuk rapid ya, ini kita dengan kombinasikan program di sini ya, kita menggunakan program. Nah, ini di sini program code-nya, ini program utamanya, ini program untuk robot yang pertama ya. Nah, ini kenapa ada wait time 18. Jadi robot pertama itu ada jeda waktu untuk dia ngegerak, untuk dia menunggu dari proses si welding ini. Nah, ini untuk program welding ini. Ini untuk program robot weldingnya. Nah, dia di sini ada menunggu dulu 17 detik ya. Jadi dia robot welding ini menunggu pergerakan dari si robot gripper ya. Jadi dia menunggu dulu dari proses awal sampai sasisnya itu disimpan di atas meja. Nah, baru dia bisa berjalan robot weldingnya. Kemudian di sini ada smart komponen 1. Smart komponen 1 itu isinya untuk tadi mengoperasikan dari pergerakan si konveyornya. Jadi kapan dia move, kapan dia bergerak, kapan dia tidak bergerak ya, yaitu ketika ketemu sensor planar yang ada di depan sini, yang ada di ujung tiap konveyor. Kemudian itu dia untuk trigger mulai konveyornya itu pertama dari jika ada inputan move ya. Kemudian untuk konveyor kedua itu triggernya kalau proses welding sudah selesai, kemudian robot gripper sudah di home. Nah, itu setelah itu otomatis men-trigger pergerakan konveyor 2. Nah, kemudian sini ada smart komponen 2. Smart komponen 2 ini untuk memproses pergerakan robot gripper. Nah, ini kalau bisa kita perhatikan, ini ada line sensor. Jadi kalau ada objek ya, dia untuk men-trigger gripper.
digerakkan oleh ini ya, gerak dan kacang ini. Tapi karena di tempat ini tidak ada barang, makanya dia tidak bisa beroperasi. Coba kita simulasikan dulu agar dari si sebentar. Nah di sini karena kita mau coba memfungsikan gripper ya, nah dia harus terdeteksi sensor dulu. Sensor lain sensor itu baru bisa gripper bergerak, menjepit atau melepas. Kemudian di sini ada station logic. Jadi station logic ini berfungsi untuk topografinya ya, topografi dari pergerakannya itu, triggernya dari mana, trigger ini akan melakukan apa. Terus di sini ada, misalnya di sini ada controller ya, controller ini ada controller ini ada trigger conveyor yang kedua. Jadi kalau sudah selesai proses dari pemindahan barang oleh robot gripper, nah dia akan menyalakan ini trigger conveyor ya, kemudian dia akan melakukan pergerakan conveyor. Contohnya seperti itu. Mungkin ini ada juga cikis ya. Jadi cikis itu dia untuk sensor dari line sensor ini yang di robot gripper. Kalau dia tertrigger ya dia akan masuk ke smart komponen 2. Mungkin saja ya demonstrasi. Mungkin itu saja demonstrasi dan penjelasan sedikit tentang proyek akhir saya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.